Teman-teman, ayo kita mendengarkan kisah Nabi yuk. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali dengan Bu Arni. Kali ini dalam sirah Nabi Sulaiman yang kedua. Iya, siapa yang masih ingat yang kemarin? Hari ini Bu Guru akan melanjutkan loh kisah Nabi Sulaiman bagian kedua. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tepu doa, 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 doa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sementara itu, di kerajaan Raja Sulaiman, pengawal kerajaan menyampaikan pesan. Wahai Raja Sulaiman, Ratu Balqis dan pasukannya akan datang ke negeri kita. Wah, baiklah. Terima kasih, wahai pengawalku. Baik, kata pengawal tersebut. Kemudian Raja Sulaiman pun melakukan suatu musyawarah kepada pengawalnya. Wahai para pengawalku, sebaiknya kita akan menyambut Ratu Balqis dengan bagaimana? Ada yang usul anak-anak. Bagaimana kalau kita membawa singgasananya Ratu Balqis ke tempat ini, ke kerajaan kita? Tapi bagaimana caranya? Aku bisa membawanya dalam waktu 1 hari. Wah, jangan 1 hari. Kalau 1 hari kelamaan, kata Raja Sulaiman. Aku bisa, kata seorang jin. Aku bisa membawa dalam waktu 3 jam. Wah, jangan 3 jam. Nanti keburu Ratu Balqis sampai ke negeri kita. Siapa yang bisa dalam waktu yang secepat-cepatnya? Kemudian seorang pengawal istana pun mengajukan diri. Aku wahai Raja Sulaiman, dengan izin Allah, aku bisa membawa singgasana Ratu Balqis dalam waktu sekejap mata. Wow, sip. Akhirnya Raja Sulaiman itu menunjuk pengawal itu untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke negeri Raja Sulaiman. Nah, dalam sekejap mata anak-anak, ternyata pengawal itu pun diawali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu wahai Allah, singgasana Ratu Balqis dibawa ke negeri tempat Raja Sulaiman. Singgasana sudah ada. Celing! Akhirnya singgasana itu ada di depan mata Raja Sulaiman. Raja Sulaiman dan semua pasukannya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maha besar Allah telah memberikan engkau banyak sekali kemudahan dalam melaksanakan tugas. Akhirnya semua bersyukur anak-anak, karena Allah itu sangat menyayangi semua makhluknya. Ya, kemudian ada yang disuruh Raja Sulaiman untuk membuat singgasana itu tempat duduknya dibuat agak sedikit berbeda agar Ratu Balqis tidak curiga. Ya, setelah dibuat agak berbeda sedikit, kemudian ditempatkan pada kursi yang sangat indah itu, ditempatkan di tempat yang sudah semestinya. Kemudian gimana Bu Guru? Kemudian datanglah pasukan rombongan dari Ratu Balqis. Pengawal kerajaan Raja Sulaiman menyampaikan pesan. Raja Sulaiman telah datang. Pasukan Ratu Balqis dan pasukannya. Semua memberi hormat teman-teman. Semua sangat menyayangi dan menghargai kedatangan tamu Ratu Balqis. Saat masuk istana, Ratu Balqis kaget-kaget karena wow, sangat indah sekali anak-anak. Istananya itu bagaikan istana yang tidak pernah dilihat oleh Ratu Balqis, lebih indah dari kerajaan Ratu Balqis.
Ratu Balkis pun melihat semua sudut di istana itu dan terkagum-kagum. Tidak tahu bahwa Raja Sulaiman telah ada di depannya. Assalamualaikum wahai Ratu Balkis. Maaf, maafkan saya karena sangat indah sekali kerajaanmu sehingga aku sangat kagum. Maaf tidak sampai melihat kalau engkau telah ada di depanku. Tidak apa-apa wahai Ratu Balkis, mari kita duduk di singgasana. Baik, wah sangat baik sekali. Dalam hati Raja Balkis, dia berkata, baik sekali raja ini. Tidak pernah aku melihat ada raja sebaik beliau. Wah, ternyata raja ini baik sekali ya. Tiba-tiba Ratu Balkis melihat di lantainya. Lantainya ternyata ikan-ikan berenang di bawah lantai. Ratu Balkis kaget. Kemudian tak terasa Ratu Balkis menyibak gaunnya sehingga terlihat kakinya karena takut kena basah. Dikiranya lantainya itu berair, anak-anak. Kemudian Raja Sulaiman pun memberitahu kepada Ratu Balkis, wahai Ratu Balkis, lantai ini di bawahnya adalah air yang di dalamnya hidup ikan-ikan ciptaan Allah. Jadi kau tak usah khawatir, tidak akan basah karena lantai ini terbuat dari kaca. Wah, bagus sekali. Ya, semua ini atas izin dari Allah. Kalau tanpa izin Allah, aku tidak akan bisa membuatnya. Oh, Allah. Sambil berjalan menuju ke singgasananya Raja Sulaiman, mereka berbincang-bincang, membicarakan tentang Allah. Siapa Allah itu? Tanya Ratu Balkis. Allah adalah Tuhan semesta alam yang patut kita sembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Oh, kalau matahari adalah ciptaannya Allah. Jadi dia bukan Tuhan. Masa? Iya, kata Raja Sulaiman. Wahai Ratu Balkis, yang patut disembah, yang patut engkau sembah adalah Allah, Tuhan semesta alam. Bukan lagi matahari, bukan lagi bulan, dan bukan benda-benda yang lainnya. Tetapi Allah, karena dia yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Oh, begitu ya? Iya. Wahai Raja Sulaiman, kalau begitu aku ingin belajar tentang agamamu. Boleh? Silakan duduk, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis kemudian duduk di singgasananya sendiri. Tetapi Ratu Balkis tidak merasa bahwa dia ada di singgasananya. Ketika duduk, Ratu Balkis merasakan pernah duduk di kursi ini, pernah duduk di singgasana ini. Kok aku merasa pernah duduk di sini ya? Terus gimana Bu Guru? Ratu Balkis melihat singgasananya. Iya. Terus dikiranya miliknya, diraba-rabanya, dipegang-pegangnya. Kemudian anak-anak Ratu Balkis bertanya, apakah ini singgasanaku? Tak mungkin lah, mana mungkin, kan aku jauh sekali negerinya, masa bisa dibawa ke sini? Tak mungkin lah. Iya ya Bu Guru, tak mungkin ya. Makanya dia berpikir begitu. Kemudian karena Ratu Balkis tadi diam saja, Raja Sulaiman pun bertanya, kenapa wahai Ratu Balkis, apa kau tidak nyaman duduk di sini? Bukan begitu. Kemudian aku merasa aku pernah duduk di kursi ini. Sepertinya ini kursiku. Coba engkau lihat, coba engkau merasakan, kira-kira kursi ini milik siapa? Sepertinya milikku, tapi tak mungkinkah? Negeriku kan jauh banget. Aku kesini saja berhari-hari. Masa aku meninggalkannya saja masih ada? Tak mungkin sampai di sini cepat sekali. Wahai Ratu Balkis, semua atas izin Allah itu akan bisa. Apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin. Benarkah? Kata Raja Sulaiman menjelaskan banyak sekali. Kemudian Ratu Balkis semakin yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Raja Sulaiman ini benar. Dan akhirnya Aisyah, apa Bu Guru? Terus Ratu Balkis gimana? Ratu Balkis akhirnya menyatakan diri. Dia masuk ke agamanya Raja Sulaiman. Wah,
iya, senang nggak? Senang sekali. Nah, Aisyah, kalau orang masuk ke agama Islam itu ada syaratnya. Apa Bu Guru? Syaratnya adalah yang pertama adalah membaca apa ya? Syahadat. Betul, masih ingat kan? Bu Guru dulu pernah bercerita loh tentang syahadat. Lah, kali ini ternyata Raja Sulaiman kemudian mengajari Ratu Balkis membaca syahadat. Bagaimana bunyinya Aisyah? Sebentar Bu Guru, aku lupa. Bacanya gimana? Ikhlas syahadat? Iya. Coba ya Bu Guru. Boleh. Dengerin ya teman-teman, Aisyah mau baca syahadat loh. Ikrar syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Wah, hebat Aisyah. Begitu teman-teman. Akhirnya Ratu Balkis dan pasukannya mengikuti ajaran Raja Sulaiman. Mereka kemudian memeluk agama Raja Sulaiman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak cerita dari Bu Guru dan Aisyah. Iya Bu Guru. Kapan-kapan jumpa lagi ya. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Ani tutup, kita akan akhiri dengan nasyid lagi. Masih ingat lagunya tadi? Coba bareng-bareng. Bareng-bareng ya Aisyah? Iya Bu Guru. Nah, Wahid, Isnan, Salasa. Ada seorang raja arif dan bijaksana, Sulaiman namanya. Dia gagah perkasa, nabi utusan Allah, pemimpin umatnya. Hewan, jin dan manusia, pengawas setia, patuh padanya. Itulah nikmat Allah, semua kehendaknya, bersyukur padanya. Semua rakyatnya sentosa, aman sejahtera. Semua rakyat dicintanya, adil merata. Jeng jeng jeng. Baik anak-anak, dari Bu Arni dan dari Aisyah, cukup sekian dulu. Astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Ani cukup sekian dulu. Dari Aisyah juga. Assalamualaikum. Dah.